Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi ukuran gejala pusat atau ukuran tendensial sentral yang terdiri dari Okta Amelia Pulungan dan Gisela Agustiana, dan dosen pengampu kami Ibu Marlena Endang Bikriza, MPD Mat. Kami dari Fakultas Tadris dan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Membedakan kegunaan nilai rata-rata hitung dengan rata-rata ukur. Nilai rata-rata hitung atau aritmatik bisa dipakai untuk membandingkan kelompok data yang satu dengan yang lainnya, seperti yang nilai rata-rata kelas A yaitu 85, sedangkan nilai rata-rata kelas B yaitu 87. Berarti kelas B lebih tinggi daripada kelas A. Sedangkan rata-rata ukur atau geometrik sering digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan, rata-rata tingkat pertumbuhan, atau rasio rata-rata untuk data berurutan tetap atau hampir tetap, atau untuk rata-rata kenaikan dalam bentuk persentase. Membedakan kegunaan nilai rata-rata hitung dengan rata-rata harmonik itu menjadi dua. Yang pertama, rata-rata harmonik untuk data kecepatan, dan yang kedua, rata-rata harmonik untuk data yang mengandung outlier atau pencilan. Contoh rata-rata harmonik untuk data kecepatan: Alesa mengendarai mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 60 km dengan kecepatan 60 km per jam. Sesampai di kota B, Alesa langsung kembali lagi ke kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah rata-rata kecepatan mobil yang dikendarai oleh Alesa dari kota A ke kota B dan kembali lagi ke kota A? Jika rata-rata yang kita gunakan adalah rata-rata aritmatika, maka nilai rata-rata kecepatan mobil yang dikendarai Alesa adalah 60 ditambah 30 dibagi 2, didapat 45 km per jam. Sebenarnya nilai rata-rata ini bisa saja, tetapi tidak menggambarkan rata-rata yang sebenarnya. Kenapa bisa? Begini penjelasannya. Jika Alesa mengendarai mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 60 km dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu tempuh yang ia butuhkan adalah 1 jam. Kemudian ia kembali lagi ke kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Dengan kecepatan 30 km per jam tersebut, waktu yang dibutuhkan Alesa untuk kembali adalah 2 jam. Artinya, jarak perjalanan yang ditempuh Alesa adalah 120 km, 60 km pergi dan 60 km pulang. Dan waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 3 jam, 1 jam pergi dan 2 jam pulang. Dengan demikian, kecepatan mobil Alesa pergi pulang adalah 120 km dibagi 3 jam, didapat 40 km per jam. Kecepatan mobil yang dikendarai Alesa pergi pulang ternyata berbeda dengan hasil hitungan rata-rata aritmatik atau rata-rata hitung. Oleh karena itu, rata-rata aritmatik tidak tepat dalam mengestimasi rata-rata sebenarnya. Bagaimana dengan rata-rata harmonik? Mari kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rata-rata harmonik. Yang mana rumusnya H sama dengan N dibagi sigma 1 per XI. Yang mana H sama dengan didapat N-nya 2, kemudian dibagi sigma 1 per XI 1 per 60 ditambah 1 per 30 didapat nilainya 40. Nilai rata-rata harmonik ternyata sama dengan rata-rata sebenarnya, yaitu 40 km per jam. Oleh karena itu, untuk kasus seperti ini, rata-rata harmonik lebih tepat digunakan daripada rata-rata aritmatik. Contoh rata-rata harmonik untuk data yang mengandung outlier atau pencilan. Misalkan diberikan data 4, 5, 40, 4, 3, 5, 6, 5. Rata-rata aritmatik dari data tersebut adalah 9.
Rata-rata tersebut tentu kurang memberikan gambaran keterwakilan data. Jika kita gunakan rata-rata harmonik, maka rata-ratanya adalah 4,92. Rata-rata ini cukup memberikan gambaran keterwakilan data. Rata-rata harmonik akan bisa jika digunakan pada data yang memiliki outlier, di mana outlier tersebut memiliki nilai jauh yang lebih kecil signifikan. Misalnya pada 35, 40, 45, 36, 5, 39, 43, 40, nilai rata-rata harmonik pada data tersebut adalah 21,19. Nilai rata-rata tersebut tentu saja tidak representatif. Dari kedua contoh menghitung rata-rata harmonik pada data yang mengandung outlier di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata harmonik sangat baik digunakan jika sebagian besar nilai dari terdistribusi secara merata, tetapi terdapat beberapa outlier dengan nilai yang lebih besar secara signifikan. Kesimpulan dari membedakan kegunaan nilai rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Rata-rata hitung mengukur nilai rata-rata sebenarnya dari data. Misalnya, rata-rata nilai pelajaran matematika mengenai bab statistika untuk siswa atau siswi SMA 1 Kota Bengkulu. Rata-rata jumlah pencari kerja selama tahun 1990 sampai 2004 yang terdaftar di Disnaker Surabaya. Kemudian untuk rata-rata harmonik mengukur nilai rata-rata data yang memiliki nilai positif dan ada rasio. Saat pergi kecepatannya 10 km per jam dan pulangnya 20 km per jam. Berapa rata-rata kecepatan pulang pergi mengenai masalah nilai rata-rata harmonik tersebut. Rata-rata ukur mengukur tingkat perubahan untuk data nilai positif, misalnya rata-rata tingkat pertambahan pinjaman setiap bulan di kantor pegadaian. Menghitung nilai rata-rata hitung untuk data tersebar sebanyak 10 siswa dan kemudian diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan ke-10 siswa tersebut dalam ukuran cm sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 165, 173, 170. Dari data di atas dapat dihitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata hitung, yang mana rumusnya X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah Xn dibagi N. Untuk keterangannya, X bar itu rata-rata hitung, X1 itu nilai sampel ke I, dan N itu jumlah sampel, sehingga diperoleh sebagai berikut. X bar sama dengan, tinggal dijumlahkan data-data yang diperoleh tersebut, yaitu 172 ditambah 167 ditambah 180 ditambah 170 ditambah 169 ditambah 160 ditambah 175 ditambah 165 ditambah 173 ditambah 170, kemudian dibagi jumlah sampelnya. Dari data tersebut ada jumlah sampelnya 10, sehingga dibagi 10 didapat X bar sama dengan 1701 dibagi 10, sehingga hasilnya 170,1. Menghitung nilai rata-rata ukur untuk data tersebar diketahui. Data suku bunga tabungan beberapa bank adalah sebagai berikut: 6,75, 5,75, 6,50, 6,25, 6,25, 6,10, 5,70, 5,90, 6,25, 5,60. Dari data di atas dapat dihitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata ukur, yaitu G sama dengan N pangkat dari X1 dikali X2 dikali Xn, yang mana keterangannya G itu rata-rata ukur, X1 itu nilai sampel ke I, dan N itu jumlah sampel, sehingga diperoleh sebagai berikut. G sama dengan 10 akar dari, masukkan data dari pernyataan soal di atas tersebut, sehingga didapat hasilnya pada
gambar ini. Menghitung nilai rata-rata harmonik untuk data tersebar. Suatu pertandingan bridge terdiri dari 10 meja. Pada pertandingan tersebut ingin diketahui rata-rata lama bermain dalam satu set kartu bridge. Pada pertandingan pertamanya dihitung lama bermain untuk setiap set kartu di setiap meja. Hasilnya sebagai berikut dalam bentuk menit: 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11. Dari data di atas dapat dihitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata harmonik, yaitu rumusnya H sama dengan N dibagi sigma 1 per XI. Keterangannya, H itu rata-rata harmonik, N itu jumlah sampel, XI itu nilai data ke I, sehingga diperoleh sebagai berikut, yang mana H sama dengan jumlah data 10 dibagi 1 per XI, 1 per 7 ditambah 1 per 6, dan seterusnya. Didapat hasilnya 8,467. Menghitung nilai rata-rata untuk data berkelompok. Nilai rata-rata hitung untuk data berkelompok. Ada 3 cara menghitung rata-rata data berkelompok. Pertama, menggunakan titik tengah. Rumusnya X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Kedua, menggunakan simpangan rata-rata sementara. Rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI DI dibagi sigma FI. Yang ketiga, menggunakan kode atau coding. Rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali CI dibagi sigma FI kali P. Untuk keterangannya, X bar itu rata-rata hitung data berkelompok, X bar S itu rata-rata sementara, FI itu frekuensi data kelas ke I, XI itu nilai tengah data kelas ke I, CI itu kode data kelas ke I, dan P itu panjang interval. Selanjutnya, hitunglah rata-rata tinggi badan pekerja dengan menggunakan titik tengah, simpangan rata-rata sementara, dan cara coding. Contoh soalnya seperti yang di samping. Pertama, menggunakan titik tengah atau cara biasa. Proses penghitungan rata-rata dengan menggunakan titik tengah dibantu dengan menggunakan tabel di bawah ini. Kita bisa lihat di tabelnya. Nah, dari tabel di atas diperoleh. Dengan begitu dapat kita hitung rata-rata data berkelompok sebagai berikut. Kita bisa lihat rumusnya dan ketemu hasilnya adalah X bar sama dengan 3458 dibagi 21 sama dengan 164,67. Dan cara yang kedua, dengan menggunakan simpangan rata-rata sementara. Sebelum menghitung rata-rata data berkelompok menggunakan simpangan rata-rata sementara, kita terlebih dahulu menetapkan rata-rata sementaranya. Misalkan, rata-rata sementara yang kita ditetapkan adalah 160. Selanjutnya, kita bisa membuat tabel perhitungan sebagai berikut. Kita bisa lihat tabelnya. Nah, dari tabel tersebut kita mendapatkan rumus dengan hasil X bar sama dengan 160 ditambah 98 dibagi 21 sama dengan 160 ditambah 4,67 sama dengan 164,67. Yang ketiga, dengan cara coding. Sama dengan menggunakan simpangan rata-rata sementara. Sebelum menghitung rata-rata dengan cara coding, kita juga harus menetapkan rata-rata sementara. Namun rata-rata sementara yang kita tetapkan harus sama dengan salah satu nilai tengah, salah satu kelas interval. Misalkan,
kita menetapkan rata-rata sementara adalah nilai tengah kelas keempat, yaitu 168. Dengan begitu, kita bisa membuat tabel dan pengkodean seperti di bawah ini. Kita bisa lihat tabelnya yang ada di samping. Nah, pengkodean dimulai dari angka 0 untuk kelas interval di mana rata-rata sementara ditetapkan. Kemudian dengan kelas sebelumnya berturut-turut menjadi angka negatif, -1, -2, -3, dan seterusnya, menjauhi kelas-kelas rata-rata sementara. Berikutnya dengan kelas sesudahnya berturut-turut pengkodeannya menjadi angka positif 1, 2, 3, dan seterusnya, menjauhi kelas rata-rata sementara tersebut. Dari tabel di samping, kita memperoleh hasil dengan menetapkan rumus-rumus seperti yang ada di slide. Hasilnya, X bar sama dengan 168 ditambah -14 dibagi 21 dikali 5 sama dengan 168 ditambah -3330 sama dengan -164,47. Nilai rata-rata ukur untuk data berkelompok. Kita bisa lihat tabel yang ada di samping sebelah kiri. Nah, dari tabel yang di samping sebelah kiri, kita bisa menyelesaikan dengan tabel yang ada di samping sebelah kanan. Kita bisa lihat di sana. Nah, dari tabel tersebut terdapatlah kesimpulan di mana hasilnya G sama dengan 10 pangkat 1,1042 sama dengan 12,711596. Nilai rata-rata harmonik untuk data berkelompok. Contohnya, berapa rata-rata harmonik data kelompok dari tabel distribusi frekuensi pada tabel berikut. Kita bisa lihat tabelnya dengan seksama. Nah, sehingga diperoleh hasil dengan rumus H sama dengan sigma F1 dibagi sigma F1 dibagi XI. H sama dengan 80 dibagi 1.1000 sama dengan 72,72727273. Membedakan antara rumus nilai rata-rata hitung atau mean, median, dan modus. Rumus rata-rata hitung atau mean untuk data tidak berkelompok yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn dibagi N, atau bisa disederhanakan menjadi X bar sama dengan sigma Xi dibagi N. Keterangan X bar yaitu rata-rata sampel, Xi atau X1 yaitu nilai sampel ke I, dan N yaitu jumlah sampel. Rumus rata-rata hitung untuk data berkelompok yaitu X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Karena sigma Fi sama dengan N, maka formula bisa menjadi X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi, atau X bar sama dengan sigma Fi Mi dibagi sigma Fi, atau bisa juga ditulis X bar sama dengan sigma Fi Mi dibagi N. Keterangan X bar yaitu rata-rata sampel, Xi atau Mi yaitu nilai tengah ke I, dan Fi yaitu frekuensi kelas data ke I.
Rumus median data tidak berkelompok yaitu bila data berjumlah ganjil, maka N sama dengan 2K ditambah 1. Terjadi perubahan tempat sehingga menjadi K sama dengan N kurang 1 dibagi 2. Maka rumus mediannya sama dengan XK ditambah 1. Bila data berjumlah genap, maka rumusnya menjadi N sama dengan 2K. Terjadinya perpindahan posisi sehingga rumusnya menjadi K sama dengan N per 2. Sehingga rumus mediannya sama dengan setengah XK ditambah XK tambah 1. Rumus median data kelompok yaitu median sama dengan atau bisa disebut dengan kuartil kedua. Rumusnya yaitu TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FI dikali P. Untuk keterangannya, TB itu tepi bawah kelas median, N itu jumlah seluruh frekuensi, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI yaitu frekuensi kelas median, dan F yaitu panjang kelas interval. Rumus modus data tidak berkelompok. Dengan cara melihat jumlah frekuensi terbanyak terletak di mana dalam data tersebut. Untuk rumus modus data kelompok, modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Keterangan TB itu tepi bawah kelas modus, D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P yaitu panjang kelas interval. Menentukan nilai median dari kelompok data yang ditentukan distribusi frekuensi. Untuk contoh soal, perhatikan gambar tabel di sebelah kiri. Hitung median dari kelompok data di bawah ini. Untuk mendapatkan di mana letak median berada di kelompok tersebut, kita dapatkan jumlah frekuensinya 340, sehingga mediannya berada pada di antara data ke 170 dan 171. Untuk mengetahui di mana letak 170 dan 171 data tersebut, maka kita harus menggunakan yang namanya tabel yang kedua yang berada letaknya di tengah, menggunakan frekuensi kumulatif. Untuk mencari frekuensi kumulatif itu, yaitu pada tabel yang pertama, itu frekuensinya 50, tetap menjadi 50. Waktu ke tabel kedua, dia menjadi 110. Itu caranya dengan melihat tabel yang pertama. Tabel yang pertama dan tabel kedua itu 50 tambah 60, maka didapatlah 110. Kemudian didapat 195 pada tabel yang ketiga di tengah tersebut, itu dari 110 yang telah didapat tadi ditambah 85 pada tabel yang pertama. Didapatlah 195. Dari data yang median yang telah kita cari tersebut, data tersebut berada di 170 dan 171, maka letak data tersebut ada di data 51 hingga 60. Kemudian barulah kita masukkan rumus median data kelompok tersebut, yang mana rumusnya median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FI dikali P, yang mana TB-nya pada data tersebut 51 dikurang 0,5 didapatlah tepi bawah kelas median tersebut 50,5. Kemudian untuk P, panjang kelas interval tersebut didapat 10 dikarenakan pada tabel yang pertama bisa kita perhatikan 41 dikurang 31 menjadi 10, atau mau menggunakan data yang di sampingnya
50 dikurang 40 didapat 10. Kemudian untuk N jumlah seluruh frekuensinya, dengan menjumlahkan semua frekuensi tersebut didapatlah 340. Kemudian FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, yaitu didapat 110. Kemudian FI frekuensi kelas median, yaitu didapat 85. Maka setelah kita mengetahui nilai-nilai TB, PN, FK, FI, maka dimasukkan dalam rumus, didapat 50,5 ditambah 340 dibagi 2 dikurang 110 per 85 dikali 10. Kemudian bila dihasilkan menjadi 50,5 ditambah 60 per 85 dikali 10, didapat hasilnya 57,56. Maka hasil nilai median pada data tersebut 57,56. Menentukan nilai median dari kelompok data tersebar, yang mana soalnya nilai ujian dari 9 mahasiswa kelas A adalah sebagai berikut: 50, 70, 75, 65, 90, 75, 80, 85, 90. Berapa nilai mediannya? Kita terlebih dahulu mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar sehingga menjadi 50, 65, 70, 75, 75, 80, 85, 90, 90. Kita harus mencari nilai K-nya terlebih dahulu dengan rumus K sama dengan N kurang 1 dibagi 2, didapat N-nya jumlah datanya ada 9, 9 dikurangi 1 dibagi 2, didapat nilai K-nya 4. Setelah mendapatkan nilai K, maka kita masukkan rumus median. Median data tersebar yaitu median sama dengan X atau data K tambah 1, yaitu data keempat ditambah 1, hasilnya data kelima atau X5. Maka data yang kelima itu nilai mediannya 75. Menentukan nilai modus dari kelompok data yang ditentukan distribusi frekuensi. Kita perhatikan tabel yang pertama yang berada di sebelah kiri. Hitung modus dari kelompok data di bawah ini. Silakan perhatikan. Untuk mencari letak di mana data modus tersebut, kita perhatikan frekuensi yang terbanyak. Perhatikan tabel kedua. Di sana jumlah frekuensi terbanyak yaitu 85 berada di data ke 51 hingga 60. Setelah kita mengetahui letak data kelas modus tersebut, masukkan rumus modus data kelompok, yang mana modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P, di mana TB-nya dari data tersebut 51 dikurangi 0,5 didapat 50,5. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Pada frekuensi kelas modus itu 85 dikurangi frekuensi sebelum dari kelas modus yaitu 60, sehingga 85 dikurangi 60 didapatlah D1-nya 25. Kemudian D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Frekuensi nilai modusnya itu 85, setelah kelas modus 85 frekuensi yang di bawahnya itu 70, maka 85 dikurangi 70 didapat 15. P itu panjang kelas interval, didapat dari yang data ke 41 dikurangi 31 atau mau dari yang data yang atasnya 50 dikurangi 40, itu tetap hasilnya 10, didapat panjang kelasnya 10. Kemudian setelah data-data yang kita peroleh tersebut diperoleh, maka masukkan nilainya. Modus sama dengan 50,5 ditambah 25 dibagi
25 tambah 15 dikali 10 didapat nilai modusnya 56,75. Kemudian menentukan nilai modus dari kelompok data tersebar. Nilai matematika 10 siswa kelas 11 IPA yaitu ada 8, 6, 10, 9, 7, 8, 8, 7, 9, dan 8. Kemudian tentukanlah nilai modusnya. Nilai modus pada data tersebut adalah 8, dikarenakan nilai 8 paling sering muncul dengan jumlah 4 dalam data tersebut. Kuartil data tunggal, rumusnya Q1 sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 4. Untuk keterangannya, Q1 itu kuartil ke I, N itu banyaknya data. Untuk contoh soal bisa dilihat pada PPT. Kita pertama kali urutkan terlebih dahulu data tersebut, kemudian masukkan rumus yang telah diberitahu tadi, akhirnya didapat nilainya 3,5. Kuartil untuk data berkelompok, rumusnya Q1 sama dengan TB tambah 4 buka kurung I kali N per 4 dikurang F dibagi F kecil tutup kurung. Untuk keterangannya, I itu kuartil ke I, TB itu tepi bawah kelas kuartil, P itu panjang kelas, N itu banyak data, F kecil itu frekuensi kelas kuartil, F besar itu kumulatif sebelum kelas kuartil. Untuk contoh soal, silakan diperhatikan pada PPT atau video ini. Untuk data tabelnya bisa dilihat. Kemudian kita masukkan rumus yang telah ada tadi, didapat hasilnya 28,36. Desil data tunggal, rumusnya DI sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 10. Keterangannya, DI itu desil ke I, N itu banyaknya data. Untuk contoh soal bisa diperhatikan. Untuk pertama kali itu kita urutkan dahulu data tersebut, kemudian masukkan rumus dari data desil data tunggal tersebut, didapat hasilnya 86. Desil untuk data berkelompok, rumusnya itu DI sama dengan TB tambah 4 buka kurung I kali N per 10 dikurang F besar dibagi F kecil tutup kurung. Untuk keterangan, DI itu desil ke I, TB itu tepi bawah kelas kuartil, P itu panjang kelas, N itu banyak data, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F itu frekuensi kelas kuartil. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di dalam video tersebut. Setelah diketahui letak desil di mana, kita masukkan rumus pada desil untuk data berkelompok, didapat hasilnya 21,9. Persentil data tunggal, rumusnya PI sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 100. Untuk keterangan, PI itu persentil ke I, N itu banyaknya data. Untuk contoh soal bisa dilihat. Pertama kali kita harus mengurutkan data tersebut, baru kita masukkan rumus dari persentil data tunggal tersebut, didapat hasilnya 7,4. Maka nilai persentil yang ke-65 itu yaitu hasilnya 7,4. Persentil untuk data berkelompok, rumusnya PI sama dengan TB ditambah buka kurung I kali N dibagi 100 dikurang FK dibagi FI tutup kurung dikali P. Untuk keterangan, PI itu persentil ke I, TB itu tepi bawah kelas persentil tersebut, P itu panjang kelas, N itu banyak data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil tersebut,
Kemudian FI itu frekuensi kelas persentil. Untuk contoh soalnya bisa dilihat, kita terlebih dahulu mencari letak persentil tersebut ada di data mana. Setelah didapat, kita masukkan rumus persentil untuk data berkelompok dan hasilnya didapat 17,83. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton materi penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami minta maaf kepada Tuhan, kami mohon ampun. Kami tutup presentasi dari PPT kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.